hadasan asghar minal masul mushaf, ya. Jadi diperbolehkan orang yang memiliki hadas kecil itu untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an. Ya, diperbolehkan. Apa dasarnya? Ya, apa dasarnya? Ini sama-sama dalil yang digunakan sama-sama itu. Ya, sama-sama itu bahwa dalil yang Rasulullah SAW sampaikan la yamassul Quran illa tahir, tidak boleh ataupun menyentuh Al-Quran ya kecuali orang yang suci, ya. Suci ini menurut mereka maknanya bukan suci dari hadas. Ya, suci ini adalah maksudnya yang hadis tadi adalah suci dari kesyirikan, bersih dari kesyirikan. Ya, bersih dari kesyirikan, bukan suci dari hadas. Ya. Jadi dia tohir yang dimaksud Rasulullah SAW tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci ini bukan maksudnya suci dari hadas, tapi suci ini adalah maksudnya suci dari kesyirikan. Artinya dia adalah seorang muslim, ya. Dia adalah seorang muslim, bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian para ulama yang mengatakan bahwa menyentuh mushaf Al-Quran boleh, ya, kalaupun kita dalam kondisi punya hadas kecil, artinya kita belum berwudu, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun, ya. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan, ya. Yang dimaksud dengan mutahharun ini dalam ayat Quran surah Al-Waqiah, ya. Ayat yang ke-79 ini bukanlah orang-orang yang disucikan dari hadas kecil ataupun dari hadas, ya. Tapi yang dimaksud mutahharun ini adalah para malaikat justru, ya. Jadi di Lauhul Mahfuz tidak ada yang menyentuh. Ini adalah informasi kepada kita bahwa bukan larangan, tapi ini adalah bentuknya informasi bahwa di Lauhul Mahfuz itu tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali memang mereka para malaikat. Ya, la yamassuhu illal mutahharun itu di Lauhul Mahfuz, ya. Itu tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali mereka orang-orang kecuali makhluk-makhluk Allah yang disucikan, yaitu mereka para malaikat. Ya, jadi itu. Jadi bukan orang-orang yang suci daripada hadas, ya. Al-kulli hal ini adalah ikhtilaf para ulama, namun lebih baik, ya, kalau kita menyentuh mushaf Al-Quran, bagian daripada adab, ya. Apapun kita bisa mengambil yang pertama, misalnya sampai mewajibkan, ya. Kalau imam madhab yang keempat, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka sepakat bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi memiliki wudu. Ya, mereka sepakat, ya. Walaupun sebagian ulama di sini tadi yang saya sebutkan, mereka ya memperbolehkan karena makna tohir dan mutohar itu, ya, itu bukan suci dari hadas, tapi tohir yang pertama berdasarkan hadis Nabi SAW itu adalah maksudnya suci dari kesyirikan, artinya tidak orang tersebut adalah seorang muslim. Yang kedua adalah mutoharun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Waqiah ayat yang ke-79 ini, maksudnya adalah mereka para malaikat, ya. Jadi seperti itu, Pak. Namun kita mungkin, kalau saya sendiri maka mengambil bahwa sebaiknya kita berwudu terlebih dahulu. Dalam kondisi kita dimudahkan, kita punya wudu, itu lebih nikmat, lebih kita memuliakan Al-Quran, ya, mushaf Al-Quran, ya. Sementara itu terkait dengan hal-hal yang mewajibkan kita untuk berwudu. Satu, apa tadi? Sholat. Yang kedua, tawaf, Pak, ya. Yang ketiga, mashul mushaf, menyentuh mushaf, ya. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, mayustahabbulah, ya. Hal-hal yang dianjurkan kita berwudu terlebih dahulu, ya. Ini anjuran, ya, disunahkan. Sunnah kita berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, ya. Ini ada beberapa perbuatan-perbuatan yang dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu, dan ini adalah merupakan sunnah, ya, merupakan sunnah yang dianjurkan. Apabila kita melakukan hal-hal tersebut, kita
berwudu terlebih dahulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, dipersilahkan supaya mungkin agak sedikit